Apakah semua perjanjian baru berbahasa Yunani? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Apakah semua perjanjian baru berbahasa Yunani? Jawabannya tidak. Ya, anggapan yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sedikit Aramaik. Lalu perjanjian baru semua ditulis dalam bahasa Yunani. Ini penyesatan dari Katolik. Sama halnya dengan mereka mengatakan Kristen itu menjiplak Katolik. Lebih dulu Katolik melakukan kanonisasi, lalu Kristen menjiplak. Kebalik. Romo kebalik. Kenapa kebalik Pak ATD? Roma 16 ayat 7. Lebih dulu abad pertama. Ya, sebelum abad pertama berakhir mungkin sekitar tahun 70 sampai 85. Jelas menulis semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Enggak ada Katolik. Tiba-tiba muncul Katolik 325, ya. Mereka lewat konsili itu. Jadi duluan mana Kristen dengan Katolik? Duluan Kristen, tapi diputar balikkan oleh Katolik, disesatkan seolah-olah Katolik lebih duluan. Lalu Kristen ini jiplak, kebalik. Katolik yang jiplak Kristen. Termasuk soal apakah semua Alkitab Perjanjian Baru itu berbahasa Ibrani semua, Yunani semua? Enggak. Loh kok enggak, Pak? Ya. Kalau kita melihat The Dead Sea Scroll, ya, The Dead Sea Scroll itu gulungan kitab Laut Mati yang jumlahnya 900, ada yang bilang 918, ada yang bilang 980. Dalam berbagai tulisan, saya meyakini 986 gulungan kitab. Perhatikan bahasanya apa? Bahasanya Yunani, Ibrani, Aramaik. Lalu dipelintir. Kalau Anda klik di Google, ya, gulungan itu banyak yang kosong. Yang ditulis itu perjanjian lama doang, perjanjian barunya dikosongin. Cuman ada Yerusalem baru tok. Jadi perjanjian baru yang ditemukan di dalam The Dead Sea Scroll itu cuman Yerusalem baru. Selebihnya blank. Lalu nanti kalau muncul perjanjian lama, padahal nggak ada perjanjian lama. Kok nggak ada, Pak? Loh, Alkitab perjanjian lama sudah jadi kok. Sudah jadi kitab kok. Ya. Jadi kalau menemukan itu pasti satu kitab. Kalau satu kitab mungkin, ya, contoh misalnya salah satu kolom di dalam list The Dead Sea Scroll itu ada tulisan disebutkan kitab Kejadian misalnya. Kejadian baru ditemukan itu satu kitab, bukannya satu lembar, bukan, satu kitab. Ya. Itu ya dan tidak. Itu kan karangannya Katolik. Katolik sengaja menyesatkan seperti itu. Oke. Jadi tidak benar bahwa perjanjian baru itu semua ditulis bahasa Yunani, tidak benar. Buktinya mana, Pak? Ada di dalam The Dead Sea Scroll, awalnya itu ditemukan berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani, dan berbahasa Aramaik. Yang Ibrani, Pak, perjanjian baru yang ditulis pakai bahasa Ibrani kitab apa? Ya kitab Ibrani. Tulisannya siapa? Tulisannya Paulus. Ya, ada bukti-bukti kok di situ. Salah satunya Ibrani 11:26 yang mengatakan begini. Penghinaan karena Kristus bagi Musa, ya. Bagi Musa itu penghinaan karena Kristus lebih berharga dari semua harta Mesir. Ibrani 11:26. Ini menunjukkan bahwa yang nulis adalah Paulus. Kenapa?
Paulus yang sama diberi ilham perjanjian lama. Salah satunya Roma 5 ayat 13. Sebelum ada Taurat, maka dosa perbuatan tidak diperhitungkan tuh. Ya. Yang bisa menulis begini ini cuma Paulus. Jadi dengan clue Roma 5 ayat 12, 13, 14 dengan Ibrani 11:26 ini satu nafas, yaitu nafasnya nafas ilham perjanjian lama. Jadi HTT bisa ngerti gitu. Kitab Ibrani ditulis dalam bahasa Ibrani. Penulisnya Paulus, kan Paulus orang Ibrani. Oke. Jadi selain Ibrani, Paulus menulis dalam kitab Yunani. Kan Paulus ini orang sekolahan ya. Di zaman Paulus sudah ada ruang kuliah Tiranus, betul kan? Ya Paulus itu ya kalau zaman sekarang udah orang kuliahan lah, itu sarjana lah, begitulah ya. Zaman sekarang ya. Selebihnya Paulus menulis dalam kitab Yunani ya, bahasa Yunani, kecuali kitab Ibrani ditulis dalam bahasa Ibrani. Lalu yang Aramaik siapa, Pak? Yang Aramaik itu Yudas dan Yakobus. Yudas itu adik Yesus, Yakobus itu adik Yesus juga. Jadi adik Yesus itu Yakobus dulu, baru nanti Yoses, lalu Simon, lalu Yudas gitu. Yudas ini lebih banyak berbahasa Aramaik ya. Jadi yang berbahasa Aramaik itu kitab Yakobus dan kitab Yudas berbahasa Aramaik, sedangkan kitab Ibrani berbahasa Ibrani. Satu lagi kemungkinan besar Petrus. Kemungkinan besar Petrus itu Ibrani. Kemungkinan besar ya. Petrus kan menulis 1 Petrus dan 2 Petrus. Ya, 1 Petrus dan 2 Petrus kemungkinan adalah berbahasa Ibrani, tapi saya kurang pasti ya. Karena clue-nya tidak ada ya. Clue-nya tidak ada. Nah, kalau Ibrani pasti berbahasa Ibrani. Nah, sementara Yakobus dan itu Aramaik karena dia adiknya Yesus. Yesus lebih banyak berbicara pakai bahasa Aramaik. Jadi clear? Di dalam The Dead Sea Scroll, kalau Anda lihat yang ditemukan itu berbahasa Ibrani, Yunani, dan Aramaik. Itu perjanjian baru semua. Beberapa perjanjian lama katanya ditemukan dalam bentuk kitab, bukan lembaran-lembaran. Selebihnya itu lembaran-lembaran. Jadi saudara-saudara, begitu penyesatan memang luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya. Itu iblis yang bekerja ya. Katolik betul-betul luar biasa memberi penyesatan ya. Seolah-olah Katolik lebih dulu ada daripada Kristen. Padahal Kristen sudah ada sejak abad pertama ditunjuk. Karena kan ada buktinya. Kalau saya pakai bukti, Roma 16 ayat 7 semua rasul itu Kristen. Lalu Petrus yang Kristen nih ya, apa tidak biadab ini namanya. Petrus yang Kristen jelas punya istri dia, dicomot jadi santo Katolik, coba bayangin. Lalu mendirikan gereja di Roma coba. Sekarang namanya Santo Petrus. Coba saudara, ya, makanya Nasrani itu biadab, ya seperti itu. Betapa penyesatannya luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Terus sejak konsili, ya, konsili Allah itu 3, udah gitu Katolik muncul duluan, Kristen nanti abad 17 jiplak dari Katolik. Padahal Kristen 250 tahun lebih dulu ya. Termasuk ini ya. Termasuk penyesatan yang namanya The Dead Sea Scroll ya. Mestinya itu hampir semua perjanjian baru ya, dan berbahasa Yunani, Aramaik, dan Ibrani. Jadi saya sudah menjawab pertanyaan, apakah perjanjian baru semua berbahasa Yunani? Tidak. Ada yang Ibrani, ada yang Aramaik. Ibrani adalah kitab Ibrani, Aramaiknya adalah Yudas dan Yakobus. Bapak Ibu Saudara, ayo kembali ke Alkitab, jadilah orang Kristen. Ya, Kristen itu penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.